Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan coba koreksi bacaan surah Al-Fatihah. Terutama kita akan koreksi huruf-huruf yang biasanya para pembaca Quran sering sekali keliru dalam membacanya. Kita perhatikan ada beberapa huruf yang sudah kami tuliskan di sini. Yang pertama ada huruf hamzah. Ya, ini huruf hamzah. Ya, satu lagi huruf ain. Ya, hamzah dan ain adalah dua huruf yang berbeda, yang mana kita harus bisa membedakannya dalam mengucapkannya. Dan hamzah dan ain ini kalau kita perhatikan di surah Al-Fatihah, ya kita bisa jumpai pertama secara umum dalam bacaan isti'adzah ataupun ta'awudz, yang mana kami bacakan a'udzu seperti yang sudah kita bahas kemarin. Huruf yang pertamanya adalah hamzah, yang kedua adalah ain. A'udzu. Ya, di situ adalah huruf hamzah dan ain. Yang kedua, hamzah dan ain ini kita jumpai juga di ayat kedua dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, hurufnya adalah huruf ain. Jangan kita baca hanya huruf hamzah sehingga menjadi rabbil alamin. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Maka yang benar adalah dengan mengucapkannya dengan huruf ain, yaitu rabbil alamin. Selanjutnya hamzah dan ain ini kita jumpai juga di ayat terakhir, shiratal ladzina an'amta. Perhatikan ayat terakhir, an'amta, hamzah dulu baru ain. An'am, jangan dua-duanya ain, jangan an'am. Yang benar adalah hamzah dulu baru ain. An'amta, alaihim, hurufnya adalah ain, bukan hamzah, sehingga dibaca huruf ain, ya keluarkan dari tenggorokan tengah kita. Ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, juga alaihim huruf ain. Ya, lebih kurang hamzah dan ain ya kita jumpai di Al-Fatihah di 3 titik tadi. Yang pertama di isti'adzah, yang kedua rabbil alamin, yang ketiga di ayat terakhir an'amta alaihim. Baik, selanjutnya huruf kedua, ya ada huruf zal dan huruf zai. Ya, dua huruf ini adalah dua huruf yang berbeda, yang mana kita pembaca Quran haruslah bisa membedakannya. Walaupunlah belum tepat sekali kita mengucapkannya ataupun belum pas kita mengucapkannya, setidaknya dia kasih kita perbedaan sedikit. Yang pertama, huruf zal ini, ya cara mengeluarkannya adalah dengan mengeluarkan ujung lidah sedikit, za, zi, zu, sehingga dia bukan huruf z. Beda dengan zai. Kalau zai dia vokalnya adalah huruf z. Ya, dalam abjad kita jumpai huruf z, za. Nah, huruf zal dan zai ini, ya terutama huruf zal kita jumpai pertama secara umum di isti'adzah. A'udzu, a'udzu, bukan a'udzu, bukan zu tapi zu. Ujung lidah dikeluarkan sedikit, zu. A'udzu billahi, bukan a'udzu, zu. Ya, ini tidak tepat. Yang benar adalah dengan mengucapkannya dengan huruf zal, ujung lidah dikeluarkan sedikit, zu. Selanjutnya huruf zal juga kita jumpai di ayat terakhir dalam Al-Fatihah, shiratal ladzina. Ya, hurufnya juga huruf zal, baris bawah, alladzina, shiratal ladzina, zina, bukan zi tapi zi.
Jadi yang benar adalah dengan meletakkan huruf dzal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Yang ketiga, pembahasan kita adalah yang pertama huruf sin, shin, dan shad. Ya, tiga huruf ini mirip-mirip sekali bunyinya. Yang mana asalnya dari huruf S ya, S. Kalau sin ini ya sin biasa, ya biasa kita tulis dengan S. Kalau shin kita tulis biasanya dengan SY. Kalau shad SH. Kita perhatikan pertama di isti'adzah. Isti'adzah ini kita jumpai huruf shin dalam kata asyaiton. A'udzu billahi minasyaitoni. Minasyaitoni, bukan minas, tapi minas. Dia punya sifat tafasyi, ya menyebar anginnya. Tafasyi minasyaitoni, bukan minas syaitoni. Selanjutnya ya shin di isti'adzah. Lalu kita jumpa juga sin di ayat ihdinas siratal mustaqim. Dia punya sifat tipis, ya tidak tebal. Mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu di huruf shad. Ya, nasi, bukan huruf shin atau sin, melainkan hurufnya adalah huruf shad dalam kalimat nasi. Huruf shad dia punya sifat isti'lah, bunyi agak terangkat sedikit, agak bulat, agak tebal juga dibandingkan huruf yang lainnya. Maka dia bukan dibaca ihdinas sirato, bukan huruf sin, bukan ihdinas sirato, bukan juga huruf shin, ihdinas sirato, tapi dia adalah huruf shad. Huruf shad ini ya lebih kurang bunyinya seperti sin. Kalau sin ini dia punya sifat istifal ataupun tidak tebal, ya. Tapi kalau shad, huruf sin ini diangkat sedikit bunyinya. Kalau kita bilang nasi, ya ini hurufnya huruf sin. Tapi kalau huruf shad agak diangkat sedikit bunyinya, nasi. Ihdinas sirata. Ya, kebanyakan para pembaca Quran mengucapkan huruf shad ini adalah dengan huruf menggantinya dengan huruf shin. Ihdinas sirata. Ini adalah kesalahan yang fatal, merubah huruf shad menjadi shin. Siratal ladzina an'amta, ya ayat terakhir. Sirata, bukan syirata, tapi siratal ladzina, ya adalah huruf shad. Selanjutnya huruf dal dan huruf dod. Dal dan huruf dod. Ya, huruf dal dan dod beda sekali dua huruf ini. Huruf dod hurufnya tebal, sementara dal tidak tebal. Sehingga kesalahan yang sering terjadi yaitu di huruf dod ayat terakhir waladh. Huruf dod ini adalah termasuk huruf sisi lidah. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf dod, ya rasakan sisi lidah kita bertemu dengan ya gigi kita, ya gigi geraham kita yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Waladh. Dan huruf dot dia juga punya sifat istitolah ataupun memanjang bunyinya, sehingga ketika kita membaca waladh itu kasih sifat istitolah, yaitu dipanjangkan sedikit bunyinya seperti ini. Rasakan dia mengalir, memanjang dia di sisi lidah kita, bukan waladdo, tapi waladdo, karena dia punya sifat istitolah.
Beda dengan dal, ya. Walad dolin hurufnya adalah huruf dot, bukan walad dolin, tapi dikasih sifat istitolah dulu. Walad dolin, panjang 6 harokat. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf H kecil. Ya, ini kita kasih H kecil dan ini H besar. H kecil dan H besar, dua huruf yang berbeda, makhrajnya beda. Di sini huruf H tengah tenggorokan, kalau H besar ya dari pangkal tenggorokan. Kesalahan yang sering terjadi yaitu di bacaan basmalah dalam Ar-Rahman, ya, itu bukan H besar tapi H kecil. Kita baca Bismillahirrahman, Rahman. Terasa bunyi pedasnya. Orang bilang H kecil ini adalah dengan H pedas. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alhamdu. Ayat kedua perhatikan. Alhamdu. Hanya juga H kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Namun di ayat kelima, ihdina itu baru H besar. Ihdina H besar dari pangkal tenggorokan. Ihdi, bukan ihdina. Ihdinas sirata, ya tidak cepat, tapi ihdi, hanya H besar. Lalu kita jumpai terakhir di ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim, hanya H besar. Alaihim bukan alaihim, tapi alaihim. Baik, lanjut pembahasan ke-6 yaitu huruf qaf, ya, dan huruf kaf. Ya, ini dua huruf yang berbeda, punya sifat yang berbeda dan mirip-mirip memang, tapi tidak sama dia. Dan kesalahan yang sering terjadi oleh pembaca Quran adalah ketika mengucapkan huruf qaf, ya, tidak sesuai sifatnya. Ya, qaf ini dia punya sifat isti'la dan juga dia bukanlah huruf yang mengeluarkan angin ketika kita mengucapkannya. Dia tidak punya sifat hamas. Jadi ketika mengucapkan huruf qaf, bunyi ya tidak disertai dengan angin. Beda dengan kaf. Kalau kaf kita baca ka, ada angin sedikit, ka. Tapi kalau qaf bunyinya tegas saja, bukan ko, bukan ko tapi ko dari pangkal lidah, ya, dinaikkan ke gusi ataupun langit-langit sehingga bunyinya ko, bukan ko. Nah, dalam Al-Fatihah kita jumpai di ayat ke-5. Ihdinas sirata, ayat ke-6, maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf qaf yang berbaris bawah. Memang huruf qaf huruf yang tebal, namun ketika dia berbaris bawah maka berkurang ketebalannya sedikit. Maka bukan dibaca mustaqim, tetap ketika huruf berbaris bawah kasroh, ya, rahang bawah diturunkan. Mustaqim, ya, senyum mustaqim, bukan mustaqim, ini tidak tepat. Bukan pula disertai dengan angin, mustaqim, kim, ya, juga tidak tepat. Nah, maka perhatikan, pertama, ya, berkurang ketebalannya, ya, tidak tebal, bukan mustaqim, ya, mustaqim. Dan pastikan dia tidak ada sifat hamas yang keluar ataupun angin yang keluar. Mustaqim, kim, tidak. Di mustaqim, Selanjutnya huruf ta dan to, ya. Ta dan huruf to. Ya, ta dan to juga dua huruf yang berbeda, punya sifat yang berbeda.
Ya, to dan qaf ini punya sifat sama, yaitu dia huruf isti'lah, diangkat bunyinya, dan tidak punya sifat hamas. To tidak punya sifat hamas, tapi ta punya sifat hamas, yaitu yang disertai dengan angin tadi. Maka ketika mengucapkan huruf to, tidak boleh ada hembusan angin. To. A'udzu billahi syaitonir rajim. Tidak boleh syaito, tapi syaito. Pastikan dia tidak ada sifat hamas yang keluar. To bukan to. Ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata. To. Ya, ini tidak tepat. Maka pastikan ketika mengucapkan huruf to, ya sama dengan qaf, tidak ada sifat hamas yang keluar. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak tepat. Ya, terakhir huruf gha, ya ghain, huruf ghain dan huruf kha. Ya, maka dua huruf ini adalah huruf yang berbeda, gha dan kha. Namun dia punya tempat keluar yang sama-sama di tenggorokan terdekat. Kha, gha. Dan ghain tidak punya sifat qalqalah mantul. Kesalahan yang sering terjadi oleh pembaca Quran adalah memantulkan huruf ghain pada ayat terakhir. Contoh, ghairil maghdubi, ya, maka ini tidak tepat. Gha punya sifat ya rakhwah, dialirkan dia ya dengan ringan. Ghairil maghdu, bukan maghdu, bukan juga makdu, apalagi ma'du. Ya, kesalahan yang sering terjadi adalah ya terkadang pembaca Quran merubahnya dengan huruf ain. Ghairil ma'du, ya ini tidak tepat. Ma'du. Yang benar adalah huruf gha dengan tidak menampakkan sifat qalqalahnya, karena dia memang bukan huruf qalqalah. Dan jangan sampai tertukar dengan huruf kha, dengan khairil maghdu, ya ini salahnya fatal sekali. Maka perhatikan, ghairil maghdubi. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah, para pembaca Quran yang dirahmati Allah, mungkin lebih kurang inilah huruf-huruf yang sering terjadi kesalahan dalam membacanya dan hendaknya kita perhatikan. Maka dalam huruf ini bukan sekedar makhraj ataupun tempat keluarnya yang dipelajari, namun juga dia punya sifat. Makharijul huruf dan sifatul huruf adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan oleh pembaca Quran. Benar makhrajnya, benar tempat keluarnya, tapi salah sifat hurufnya, maka bisa salah dalam membacanya. Baik, mungkin demikian yang dapat kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu koreksi huruf dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.